Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan kita minggu yang lalu tentang pendapatan nasional. Baiklah, pada hari ini kita bahas kembali tentang pendapatan nasional. Baiklah, kita ulang kembali materi tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Baik itu berupa barang dan jasa. Nah, untuk apa kita mempelajari pendapatan nasional? Jadi kita mempelajari pendapatan nasional itu untuk mengetahui pendapatan per kapita. Nah, apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata. Nah, untuk apa kita mempelajari pendapatan per kapita? Di antaranya adalah untuk mengetahui kemakmuran suatu negara. Untuk mengetahui kemakmuran suatu negara, kita juga harus tahu mengenai komponen-komponen pendapatan nasional. Komponen-komponen pendapatan nasional ada di antaranya adalah GDP. GDP, Gross Domestic Product. Ya, GDP, Gross Domestic Product. Ya, itu artinya pendapatan yang diterima di dalam negeri, termasuk barang-barang, jasa yang ada di dalam negeri, termasuk orang asing dan perusahaan asing yang ada di dalam negeri. Sedangkan orang Indonesia yang berada di luar negeri itu tidak masuk dalam hitungan. Jadi orang Indonesia yang berada di luar negeri tidak masuk dalam perhitungan. Ya. Jadi ada orang yang merumuskan untuk mencari pendapatan per kapita GDP per JP atau jumlah penduduk. Nah, untuk selanjutnya ada yang merumuskan menggunakan GNP per jumlah penduduk. Nah, apa itu GNP? GNP itu Gross National Product. Nah, apa itu Gross National Product? Itu pendapatan yang diterima oleh masyarakat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun
yang berada di luar negeri. Jadi orang asing atau perusahaan asing yang ada di dalam negeri itu tidak masuk dalam hitungan. Jadi yang masuk dalam hitungan itu hanyalah orang-orang Indonesia. Nah, bagaimana cara mencari GNP? Cara mencari GNP yaitu PDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Produk neto terhadap luar negeri. Jadi ada orang yang berusaha mencari pendapatan per kapita, GNP per JP, jumlah penduduk. Nah ini. Nah ada lagi yang merumuskan menggunakan NNP per JP, per jumlah penduduk. Ya. Nah, bagaimana cara mencari NNP? Cara mencari NNP, GNP dikurangi dengan penyusutan. Nah, apa istilah penyusutan? Yaitu depresiasi atau penurunan nilai. Yang masuk depresiasi, penurunan nilai, itu barang-barang modal atau aktiva tetap. Misalnya apa? Mungkin gedung, mungkin peralatan, ya, gedung, peralatan, atau mobil, itu masuk penyusutan atau masuk dalam modal tetap. Ini, ya. Dapatlah tadi yang namanya NNP. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari pendapatan nasional neto atau NNI? Ya, tadi ada yang merumuskan menggunakan NNI per JP. Bagaimana cara merumuskan GNP? Dapatlah tadi yang namanya NNI. Berarti NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kenapa dikatakan pajak tidak langsung? Karena pemungutannya bisa dilakukan sembarang waktu. Ya, jadi pemungutannya bisa dilakukan sembarang waktu. Nah, apa contohnya? Misalnya barang-barang impor. Jadi kalau terjadi transaksi jual beli, maka biasanya akan dikenakan pajak. Makanya bisa dilakukan kapan saja. Atau biaya balik nama. Ya. Jadi yang namanya pajak tidak langsung bisa dilimpahkan kepada orang lain. Jadi masuk dalam pajak tidak langsung, misalnya barang-barang impor, ya, biaya balik nama, biaya metrai. Jadi pengenaannya bisa terjadi kapan saja. Nah, itulah dapat tadi NNI. Jadi rumusnya tadi untuk mencari NNI, ya, nah ya, NNP dikurangi pajak, ya, dikurangi pajak tidak langsung. Nah, ya, ada tadi NNI. Nah, ada lagi yang merumuskan, ya, mencari PI, personal income, yaitu ada kalanya di NNI dikurangi laba ditahan. Apa itu laba ditahan?
Laba ditahan itu misalnya suatu perusahaan mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan tidak dihabiskan. Artinya ada keuntungan yang digunakan sebagai cadangan. Ya, jadi yang pertama digunakan untuk menambah modal atau untuk menutupi kerugian bila mana perusahaan mengalami kerugian. Misalnya dapat untung 100.000, mungkin 20.000 atau berapa, itu tidak dibagikan. Gunanya untuk menambah modal atau untuk menutupi kerugian bila mana perusahaan tadi mengalami kerugian. Nah ini. Selanjutnya ada juga dikurangi dengan pajak perseroan. Ya, jadi tadi untuk mencari PI personal income, NNI dikurangi dengan laba ditahan, dikurangi pajak perseroan, ada kalanya juga dikurangi dengan jaminan sosial atau dana sosial. Nah, jaminan sosial atau dana sosial gunanya adalah untuk ya kesejahteraan, ya, bantu orang-orang lain. Ada kala juga mungkin dikurangi dengan asuransi. Ya, dikurangi dengan asuransi. Apa itu asuransi? Ya, kalau ada asuransi, masuklah asuransi. Asuransi itu harus ada persetujuan antara kedua belah pihak, antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Ya, jadi ada persetujuan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Siapa pihak penanggung? Pihak penanggung itu adalah perusahaan asuransi. Apa tujuan masuk asuransi? Yaitu mengurangi risiko. Apa itu risiko? Suatu akibat yang dapat menimbulkan kerugian, misalnya orang pegawai. Ya, ada kalanya gaji dipotong sebagai dana sosial. Jadi itulah tadi untuk mencari PI, personal income. Ada kalanya juga tadi dikurangi transfer payment, transfer pembayaran. Ya, nah, kalau sudah dapat, dibagilah dengan jumlah penduduk dapat rata-rata. Nah, ada kalanya juga yang menggunakan istilah DI, disposable income. Artinya pendapatan yang benar-benar sudah diterima. Ada yang menggunakan DI per JP. Nah, untuk mencari DI itu adalah tadi PI dikurangi dengan pajak langsung. Nah, pajak langsung itu biasanya pemungutannya dilakukan secara bertahap. Ya, biasa itu kalau orang yang masuk dalam peraturan perpajakan. Ya, misalnya kalau dia pegawai tetap, ya, atau PNS, paling tidak berpendidikan minimal S1 biasanya dikenakan pajak langsung, pajak penghasilan. Ya. Nah, inilah. Jadi, tapi yang umumnya dipakai yaitu GNP per JP. Ya. Jadi GNP per JP yang umumnya dipakai. Ini. Kalau tidak salah tempo hari materi yang akan saya sampaikan sudah pernah Pak sampaikan melalui wali kelas, kemudian disampaikanlah ke grup. Ya, saya kira sudah ada contohnya di sana yang Pak catatkan contoh soal. Ya, kemarin contoh soal, misalnya kemarin ada
22.500 dikurangi 2.500, dapat lagi NP-nya 20.000 dikurangi dengan penyusutan misalkan 5.000, berarti dapatlah NNP-nya tadi 15.000 dikurangi pajak tidak langsung. Misalnya tadi dapatlah NNP-nya 15.000. Nah, di sini contoh soal kemarin ada tentang transfer luar negeri. Ya, supaya anak-anak nggak bingung, ganti saja pendapatan itu terhadap luar negeri. Ya, ada kan soal kemarin? Ya. Nah, ganti saja yang ada istilahnya namanya transfer payment itu sebesar 250, ya. Jadi istilah tadi transfer luar negeri ganti dengan pendapatan itu terhadap luar negeri. Nah, silakan anak-anak cari. Cara mencarinya tadi sesuai dengan urutannya di sana. Ya, saya ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.